Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kami dari kelompok 3, saya Bayu Setiawan Supardi. Saya Siti Hawaningsi. Saya Nasrul Ahmad. Di sini kami akan menjelaskan terkait sistem kemasyarakatan yang ada di suku Bugis Bolangi. Bagaimana penjelasannya? Ikuti videonya. Baik, terima kasih Om sebelumnya waktunya. Kalau boleh tahu nama tak siapa? Rival. Oh iya. Kalau kita di sini memang sudah lama menetap di sini atau memang kita suku Bugis yang pindah dari tempat lain ke sini? Saya di sini dari sejak lahir. Oh, dari lahir memang sudah di sini. Berarti sudah turun temurun di sini di Ondi. Oh iya. Kami sedikit mau bertanya tentang sistem kemasyarakatan yang ada di sini. Jadi, bagaimana sistem masyarakatnya suku Bugis, khususnya di Dusun Bolangi ini dalam bermasyarakat, di dalam bersosialisasi. Iya, di dalam bermasyarakat. Jadi kita akan bertanya beberapa pertanyaan sedikit. Kalau yang pertama itu di suku Bolangi ini kan sudah banyak sekali orang. Jadi tidak hanya dari suku Bugis ya Pak ya. Iya. Tidak hanya dari suku Bugis, dan pastinya setiap kegiatan itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan itu yang biasa menimbulkan perselisihan. Ya betul. Kalau misalnya dari suku Bugis Bolangi sendiri itu di dalam menyelesaikan masalah itu dengan cara seperti apa Pak? Kalau misalnya ada cara tradisionalnya mungkin, atau memang ada cara khususnya untuk menyelesaikan masalah, atau bagaimana Pak? Cara menyelesaikan masalah itu dalam suku Bugis di Bolangi itu ada beberapa, dengan komunikasi antara keluarga ke keluarga. Iya. Bekerja sama dengan kepala dusun. Oh iya. Berarti tetap melibatkan kepala dusun sebagai penengah begitu ya Pak ya? Harus. Oh iya. Oh berarti kalau misalnya Dengan orang tua yang paling terdekat sama yang punya masalah. Iya. Berarti kalau misalnya di suku Bugis Bolangi itu sendiri, kalau kita kenalkan, memang yang terkenal di suku Bugis itu ada yang dikatakan di dalam menyelesaikan masalah itu ada yang dikatakan sigaje lalelipa. Apa gitu memang sudah tidak berlaku di sini? Tidak berlaku. Oh, tidak berlaku Midi. Iya. Oh, berarti memang cara menyelesaikan masalah di sini untuk secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan terkecuali penyelesaian di tempat. Oh memang ada seperti itu. Tapi bukan dalam satu sarung. Oh memang dipertemukan di satu tempat untuk menyelesaikan masalah. Tidak dipertemukan kalau permasalahannya langsung di tempat. Oh iya. Berarti permasalahan langsung di tempat memang diselesaikan langsung saat itu. Oh, berarti antar yang bermasalah. Entah bagaimana caranya. Apakah itu mereka dengan musyawarah atau baku hantam? Iya. Yang baku hantamnya itu masih ada 2. Apakah bonyok atau mati? Itu saja. Oh iya. Oh berarti memang cara penyelesaian terakhir memang seperti itu ya? Seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya memang sebenarnya penyelesaian terakhir itu bukan penyelesaian terakhir, karena penyelesaian terakhir itu musyawarah. Oh iya betul. Kalau misalnya memang mereka tidak selesai di tempat, biasanya musyawarah antar keluarga ke keluarga. Tapi kalau misalnya penyelesaian terakhir itu antara si A dengan si B harus ada yang mati, baru lakukan seperti itu. Biasanya selesai itu, misalnya keluarganya si A mati, si B hidup, yang satunya ditangkap. Mungkin ini tidak ada yang baku ngomong. Bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Bagaimana ini? Karena biasanya si A kan sudah mati, si B sudah ditangkap. Bagaimana masa kita yang di belakang ini harus baku cekcok. Biasanya itu penyelesaiannya mengambil waktu yang dekat, waktu yang singkat, mungkin agak lama. Biasa 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun biasa terjadi. Berarti memang cara penyelesaiannya ini panjang ya Pak ya? Iya, panjang. Enggak langsung selesai pada saat itu. Langsung selesai. Iya. Berarti memang diutamakan dari sistem kekeluargaan dulu. Iya, harus. Kalau masyarakat di sini kan terkenal sama Bugista di Bolangi, Bugis. Nah di Bolangi ini dikelilingi sama orang-orang Makassar. Nah bagaimana orang di
Bugis Bolangi ini berbaur sama orang Makassar. Misalkan kalau ada acara di kantor desa atau di mana, mereka berbaur sama orang Jawa, orang Makassar. Suku Makassar, Jawa. Ada pun juga yang dari tempat-tempat lain kayak Morowali atau ini kan Mandar, mungkin sudah ada yang masuk di sekitar sini juga. Cara berbaur kita itu, kita kan orang Indonesia. Ya. Bahasa Indonesianya kan ada, mempersatukan kita. Contoh orang Makassar, mungkin dia tidak tahu bahasa Bugis. Orang Bugis juga mungkin dia tidak tahu bahasa Makassar. Tapi dengan cara bahasa Indonesia kita bisa satu. Yang pertama. Nah, kedua, kita ini di sini Bugis Makassar, bukan Bugis saja. Ya, betul. Cara berbaurnya itu kita kan sudah dekat dengan orang Makassar, berarti kita tahu bahasa Makassar. Di sini belum ada yang saya dengar ini orang tidak tahu bahasa Makassar. Mungkin tidak tahu berbahasa Makassar tapi tahu artinya. Ya, betul. Nah, itu. Ya, banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu. Sama dengan orang Makassar, tidak tahu bahasa Bugis tapi tahu artinya. Ya. Nah, adapun juga kalau misalnya ini dia tidak tahu bahasa Bugis, tidak tahu artinya, yang satunya tidak tahu bahasa Makassar, tidak tahu artinya, tapi mungkin salah satunya ada yang tahu. Ya. Berarti itu yang menjadi penyambung begitu Pak ya? Itu yang jadi penyambung. Karena saya saja di sini saya tahu bahwa ini sudah ada dari sejak dulu. Mungkin saya belum lahir, nenekku saja belum lahir, sudah ada orang suku Bugis di atas di sini. Ini sudah mempersatukan orang Bugis dengan Makassar. Kita ditempatkan di sini. Mungkin sudah dari kehendak Tuhan. Ya. Sama pun juga orang Pangkep. Kita kenal dengan suku Bugisnya yang kental. Ternyata ada beberapa kampung di bawah tahu. Yang saya tahu bahasa Makassarnya kental juga. Jadi tidak mereka itu tidak memisahkan diri, saling berbaur saling menerima Berarti salah satu cara masyarakat Bugis khususnya di Bolangi untuk berbaur sesamanya itu, bagaimana cara mereka berbaur itu dengan cara mungkin salah satunya dengan bahasa, gitu ya Pak ya? Atau mungkin memang ada kegiatan yang erat kaitannya sama persaudaraan begitu antara orang Bugis dan Makassar. Sebelum saya lahir itu memang sudah bersatu antara Makassar dengan Bugis. Sebelum saya lahir. Contoh saya punya nenek orang Makassar. Ada yang Bugis. Di daerah Sumbarang kan orang Makassar kental dengan Makassar. Iya betul. Di sini masyarakat suku Bugis Bolangi ini bagaimana sih caranya bekerja sama satu sama lain? Apakah melibatkan orang luar dari suku lain? Bagaimana itu Pak? Bekerja apanya tadi? Bekerja sama kayak gotong royong, mungkin ada kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu antara Makassar dengan Bugis tidak terlalu ribet juga sih kalau ininya. Karena orang saling mengerti saja. Saling mengerti saja bahwa kita mengadakan gotong royong, orang turun tangan. Contoh saya masa orang turun gotong royong kita tidak turun. Ya. Yang namanya gotong royong kan untuk kebaikan kita bersama. Ya. Kampung kelihatannya bagus, kita juga enak. Berarti dalam hal baur-membaur itu memang selalu melibatkan gotong royong begitu supaya dan pernah juga yang saya ketahui Pak, di kampung ini katanya pernah ada memang masjid yang memang dibuat tidak dari dana pemerintah, masjid yang dibuat dari dananya masyarakat sini, khususnya masyarakat Bugis Bolangi, untuk mereka saling patungan, saling bantu untuk membangun sebuah masjid. Memang itu ada Pak ya? Kalau yang setahu saya itu masjid kan itu sudah ada. Ya. Memang kalau saya lihat itu masjid sekarang tidak ada perubahan sampai sekarang. Tapi yang membangun saya belum tahu. Apakah itu dari tokoh-tokoh masyarakat orang Bugis yang pertama di sini? Oh ya. Atau bagaimana anunya di situ? Oh ya, berarti istilahnya memang selain daripada masjid itu entah siapa yang membangun, dari biaya mana,
dalam cara pembangunannya itu memang pasti bergotong royong apa ya? Tidak pasti melibatkan semua masyarakat yang ada di sini untuk bergotong royong. Pasti melibatkan. Berarti itu caranya masyarakat suku Bugis Bolangit di dalam bermasyarakat. Iya. Selalu melibatkan gotong royong, selalu kalau di permasalahan tadi selalu melibatkan musyawarah terlebih dahulu antara keluarga, dan juga bisa saling berbaur dengan masyarakat di luar suku Bugis itu sendiri. Bisa. Ya, baik. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami tanyakan, dan terima kasih banyak atas waktunya. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan terkait sistem kemasyarakatan yang ada di suku Bugis Bolangit sendiri, dari cara mereka menyelesaikan masalah satu sama lain, Dan bagaimana mereka saling berbaur satu sama lain. Dan bagaimana mereka saling membantu satu sama lain. Intinya semua kegiatan yang ada di sini selalu melibatkan masyarakat sekitar dan juga melibatkan ketua yang ada di suku Bugis Bolangit sendiri sebagai penengah dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Mungkin cukup sekian video yang bisa kami sampaikan. Banyak salah, banyak kurang dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.